Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan bagikan channel ini agar kami dapat terus berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam dan kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai insight kita kali ini tentang market review untuk perdagangan hari ini 10 September 2020. Kalau kita lihat berdasarkan market outlook yang kami buat tadi pagi, kami mengatakan 50% kemungkinan market hari ini adalah hijau. Sedangkan yang 50%-nya lagi terserah kepada market sesuai dengan semboyan kami bahwa in market we trust, atau kita hanya percaya pada market dan hanya marketlah yang benar. Kalau kita lihat hari ini memang terjadi sebuah proses yang mungkin cukup mengagetkan bagi banyak orang. Penurunan yang lumayan signifikan terjadi pada IHSG hari ini. Kalau kita lihat IHSG memang hari ini bergerak dari rentang 4.878.280 sampai 5.084.484 dan ditutup dengan penurunan 5,01% atau 257,915 poin penurunannya ke 4.891.461 dengan tercatat 444 saham melemah, 50 saham menguat. Lalu kalau dikait-kaitkan, maka banyak yang mengatakan bahwa penurunan dari IHSG ini disebabkan oleh jatuhnya ketok palu dari Gubernur Anies Baswedan terhadap PSBB di Jakarta. Market bereaksi negatif terhadap PSBB di Jakarta. Dan ada juga yang mengatakan bahwa karena Indonesia di-ban atau dilarang oleh 59 negara, maka market kita melemah. Kalau kita lihat memang dari antara market regional Asia, market Indonesia mengalami pelemahan yang di luar wajar atau terlalu jauh dibandingkan market-market regional Asia lainnya yang mengalami penurunan juga tapi di bawah 1%. Dan kalau kita lihat, kalau yang dipakai indikator adalah investor asing atau foreign, maka hari ini sebenarnya kalau kita lihat investor asing hanya membukukan total jual bersih atau net foreign sales sebesar 663 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya investor asing tidak terlalu banyak juga keluar hari ini. Dan kalau kita lihat dari jumlah transaksi, memang hari ini jumlah transaksi cukup besar, 10,297 triliun, jauh lebih besar daripada 3-4 hari terakhir. Jadi memang transaksi cukup lumayan besar, dan kalau kita lihat memang 444 saham melemah ini ya lumayan cukup fantastis. Dan kalau kita lihat dari saham-saham yang dijual oleh investor asing, maka Bank BCA atau BBCA menduduki yang terbanyak dengan 396,6 miliar rupiah dengan penurunan 6,97% atau 2.175 poin ke 29.050. Lalu yang kedua adalah BBRI, penurunan 230 poin atau 6,74% ke 3.180 dengan net foreign sales sebesar 198,8 miliar. Yang ketiga adalah Bank Mandiri, net foreign sales 71,8 miliar dengan penurunan 6,93% atau Rp400 ke 5.375. Dan UNVR atau Unilever penurunannya 3,33% atau 275 poin ke 7975
dengan net foreign sale 46,4 miliar, dan yang terakhir KLB Pharma atau KLBF dengan net foreign sale 27,9 miliar dengan penurunan 75 poin atau 4,82% ke 1480. Sedangkan yang mengalami net foreign buy yang tertinggi adalah TOR dengan net foreign buy 45,5 miliar dengan penurunan 55 poin atau 5,31% ke 980. Lalu UNTR atau United Tractor dengan penurunan 5,52% atau Rp1.250 ke 21.400, tapi mencatatkan net foreign buy sebesar 29,5 miliar. Kemudian ASII net foreign buy 23,2 miliar, penurunan 340 poin atau 6,94% ke 4560. Lalu TLKM mencatatkan net foreign buy 15 miliar dengan penurunan 100 poin atau 3,57% ke 2.700. Dan yang terakhir adalah BNLI atau Bank Permata dengan tidak ada perubahan harga atau 0 ke 1.325 dengan net foreign buy 14,8 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat dari sisi net foreign buy dan net foreign sell, sebenarnya penjualan asing tidak terlampau besar sekali. Yang besar hanya yang sampai ratusan miliar itu hanya di BBCA dan Bank BRI. Kemudian kalau kita lihat dari kurs rupiah sendiri sebenarnya tidak banyak bergerak ya. Memang rupiah mengalami pelemahan 61 poin ke 14.809 atau 0,41%. Sedangkan kalau kita lihat dari harga emas di pasar spot adalah 1.943,70 atau melemah 0,2%, atau kalau dirupiahkan adalah 925.435 rupiah. Lalu kalau kita lihat dari market Asia sendiri, hari ini yang mengalami penguatan hanya satu, yaitu indeks Nikkei 225 Tokyo mengalami penguatan 0,88% atau 202,932 ke 23.235,471. Kemudian Hang Seng Indeks Hong Kong mengalami pelemahan 0,64% atau 155,391 ke 24.313,539. Shanghai Composite Index China mengalami pelemahan 0,61% atau 19,810 ke 3.234,820. Dan Straits Times Index Singapura mengalami pelemahan 0,79% atau 19,720 poin ke 2479,610. Lalu kalau kita lihat indeks Eropa yang saat ini sudah berjalan, FTSE 100 Indeks London mengalami pelemahan 49,240 poin atau 0,82% ke 5963,230. Dan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI mengalami pelemahan 0,23% atau 30,030 poin ke 13.207,180. Sedangkan Dow Jones Index Future mengalami pelemahan 180 poin atau 0,64% ke 27.792. Dan dolar indeks kembali melemah tipis 0,14% atau 0,13 poin ke 93.130. Kalau kita simpulkan dari pergerakan market Eropa dan juga market Amerika yang saat ini masih berjalan, maka 50% kami katakan IHSG besok bisa kembali tertekan. Demikian juga market regional Asia bisa kembali tertekan. Tapi kembali lagi 50%-nya adalah milik market. Bila market besok misalnya mau membuat technical rebound atau sudah menganggap koreksinya sudah cukup, sudah wajar, dan mau mengembalikan lagi kembali ke tempatnya, ke IHSG di 5 ribuan, maka sepenuhnya itu adalah milik market. Jadi kita tidak bisa membuat prediksi, kita hanya bisa menggambarkan berbagai kemungkinannya. Demikianlah market review dari kami. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat.
maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.